Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Marilah sebelum kita mulai kegiatan kita tentang group sharing atau diseminasi tentang budaya positif, kita awali dengan membaca doa. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salam dan salam tak lupa kita kepada Nabi Muhammad SAW karena atas iman dan Islam yang berbeda. Langsung saja Bapak Ibu, kita sebelum berbicara tentang disiplin budaya positif, kita gerak dalam dulu ya tentang yang secara dulu yaitu profil pelajar Pancasila. Semuanya berdiri dulu nih Bapak Ibu. Dulu sekali ya. Ini saya bukan sesuai sih. Ya nanti pas gerakannya ya Bapak Ibu ya. Dan berakhlak mulia menjadi anugerah. Oke dulu ya. Ayo. Kita beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia menjadi coba kita cek kalau Oke, yang biasa digunakan untuk menyalakan AC atau mematikan TV. Ini clue-nya. Rekor, ada yang ini? Kita cek. Jawabannya adalah tolong. Raya, Ibu ya. Berikutnya. Bendera Indonesia warnanya Punya. Apa? Apa warna bendera Indonesia? Apapun kita cek. Kita cek Bapak Ibu ya. Cuma 2 aja Pak. Berikutnya. Saya Bapak Ibu. Seseorang yang memimpin di desa biasanya dipanggil apa? Apa? Lurah. Ada lagi? Mbak. Biasanya dipanggil Mbak. Kita cek. Biasanya dipanggil oleh Bapak Ibu. Biasanya dipanggil oleh ya. Berikutnya, senipat-sipatnya makan di luar lebih enak makan di dalam.
Kita cek. Ya Allah, Bapak Ibu pada diam jawab ini gimana? Satu lagi, serius ya, serius. Soal sejarah. Pahlawan nasional Dewi Sartika lahir di di Bandung katanya tadi ya. Ada yang di iya, ada sudah bisa berarti kita bisa. Berikan tepuk tangan untuk semuanya. Berikutnya ini ya, diseminasi modul budaya positif. Nah, ini sebenarnya ini. Apa sih budaya positif itu, Bapak Ibu? Kebiasaan baik. Kebiasaan yang baik. Lagi? Ada lagi budaya positif itu apa? Hidup. Sama. Ini orang nanti bisa. Ini tadi. Sama. Hidup. Ya ini. Perilaku yang tidak negatif. Perilaku yang tidak negatif. Ini kan sudah ada jawabannya ini. Iya, tadi ya dikatakan budaya sebenarnya tadi kalau untuk semuanya bisa masuk ke budaya positif ya. Nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid dapat berkembang menjadi pribadi yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kalau dulu kita kan akhlak ya, akhlak, karakter. Sekarang rujukannya adalah utamanya dalam profil pelajar Pancasila. Tadi yang sudah ditanya ini kan tadi apa saja Bapak Ibu? Beriman, bertakwa, berindonesia dan dunia. Yang kedua, berdoa, mandiri ya, sudah bisa semuanya. Berikutnya, kalau ini lompat, sebenarnya bisa pakai kita pakai ini tapi masih lompat. Oke, untuk sebelumnya, oke. Apakah Bapak Ibu ini pertama setuju bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak? Ya. Ya. Lainnya? Tergantung hukumannya. Lainnya? Tidak selalu. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat mendisiplinkan anak. Belum tentu. Ada yang berbeda? Setuju? Yang laki-laki? Oke. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ya. Ada yang tidak? Yang laki-laki? Setuju semua ya 100%. Oke. Nanti jawabannya akan kita lihat dari kegiatan kita selama depan ini ya. Sekarang berdua semuanya punya cincin kawin. Yang punya berharga. Ayo bermain berdua. Satunya si A itu mengepalkan tangan dan misalnya ini cincin nikah ya, dia pegang. Terus yang B, bagaimana dia berusaha dengan cara digeliti, dengan cara dibujuk, dirayu, dengan cara dipukul ya, silakan berusaha untuk yang mengepalkan ini terbuka. Ayo silakan cari benda yang berharga. Ayo punya yang dikawin. Ayo yang berharga ya, berharga. Oke, siapa yang pegang? Oke, berarti sudah, bukanya sudah. Aku sudah menunjukkan ya.
Boleh. Tinggal apa situasi? Pokoknya nah, ini pertanyaannya ya. Nanti saya ingin datangnya. Apakah Anda membuka atau menutup kepala tangan Anda? Mengapa? Berarti nanti yang menjawab yang tadi mengepal ya. Terus siapakah? Siapa yang berarti dua-duanya itu jawab ya? Dua-duanya jawab. Siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol, yang menutup kepala, ataukah yang berusaha dengan segala cara? Silakan. Ayo satu-satu. Siap. Sama bukan ya kan? Aku yang pegang ya. Apakah Anda membuka atau menutup kepala tangan Anda? Enggak. Betul terus. Kenapa? Supaya barang-barang saya tidak diambil sama lawan saya. Berarti siapa yang memegang kontrol? Aku lah yang memegang, yang mengontrol tangan ini, yang mengontrol. Oke. Berikutnya, saya nih. Saya yang Yang kedua yang buka. Kalau satu dan dua, yang buka berarti ya. Oh iya, yang membuka, saya yang membuka, yang kontrol yang mau ini. Apakah yang bisa membuka? Tidak. Tidak. Berarti siapakah? Siapakah yang memegang kontrol? Yang menutup kepala. Yang menutup kepala. Oke, berarti Saya yang menutup kepala tangan. Karena mengapa? Karena itu merupakan barang yang sangat berharga bagi saya. siapakah yang memegang kontrol? Yang memegang kontrol saya sendiri. Dan tadi di akhir berhasil dibuka oleh rekan saya karena dibidik itu. Berikutnya. Siapakah yang sendiri satu kontrol? Yang membuka, yang membuka. Karena kan juga tidak membuka, tapi saya masih bisa lihat tangannya. Apakah Anda membuka? Mengapa? Ya berusaha kan jadi saya juga berhasil. Mengapa Bapak pengen mengambil? Karena itu merupakan berharganya dari Gusti. Terus kalau dijual mahal ya? Iya mahal. Ya. Terus yang kedua, siapakah? Bang kontrol. Ya sebenarnya Gusti, tapi saya nggak bisa mengambil. Oke. Berarti bisa menyerah ya. Berikutnya Bu Evi. Yang dijawab nomor satu. Satu dan dua. Apakah Anda membuka atau menutup Aku yang buka. Apakah Anda bersuka? yang mengepal teman saya? Saya berusaha untuk membuka. Karena saya ingin melihat yang sawangannya terus ngomong. Tapi saya tidak bisa untuk membuka. Tapi kalau saya paksa bisa, karena saya lebih besar dari dia. Saya bisa. Tapi saya tidak terlalu berambisi karena saya kasihan. Ada rasa kasihan. Ya. Yang memegang kontrol di situ kalau menurut saya adalah dua-duanya. Karena dia mempertahankan kepalanya, saya berusaha untuk membukanya. Terima kasih. Berikutnya. Yang menjawab yang pertama, apakah Anda membuka atau menutup kepala tangan itu karena yang pertama tadi karena berharga itu ada rasa memiliki. Ciri-cirinya adalah ada sesuatu ini memiliki, jangan sampai dibilang atau diambil orang lain. Itu yang kedua sama dengan Bu Evi, yaitu memegang kendali dari dua-duanya. Saya jangan sampai milik saya itu diambil orang. Bu Evi juga kepingin posisi dulu itu, tapi saya ingin tahu seperti itu. Jadi keinginan, rasa ingin tahunya. Jadi tidak nangis. Pertanyaan nomor 1.
satu, apakah Anda membuka atau menutup kepalan tangan Anda? Semula saya tutup rapat, Bu. Karena ini adalah milik saya dan sangat baik. Tapi lama-lama kasihan saya. Mungkin ini sangat bermanfaat untuk Pak Devi. Akhirnya saya ya. Sedangkan yang mengontrol di sini adalah saya. Ya, saya. Kalau terbuka karena Iya. Atau mungkin lebih bermanfaat jika itu berarti bermanfaat itu bisa menyenangkan hatinya. Iya. Menyenangkan hatinya. Artis dia. Ini dijawab lama. Oh singkat saja. Enak lama loh kita sih. Apakah Anda buka atau menutup kepalan tangan Anda? Mengapa? Saya tidak berusaha sama sekali untuk membukanya. Karena apa? Bukan bahan saya. Lalu itu terbuka. Karena beliaunya berbeda hati pada saya. Ini kasihan. Pak benar, tadi bisa terbuka. Iya, tapi saya kasihan. Akhirnya saya ucapkan. Oke. Tapi ya tidak cerita seperti ya. Kemudian saya pakai senyum mengontrol. Kita berdua, saya tidak mau membuka, beliaunya juga mau membuka, juga tidak mau membuka. Loh awalnya membuka kan berarti karena di sini bisa dibuka. Enggak, saya tidak bisa dibuka. Karena aku ya Pak ya. Karena dia dibuka, kalau ini kasihan. Ya, seperti itulah. Ya, kemudian ya itu kita sama-sama bisa mengontrol apa yang keinginan kita sebelumnya. Pak Ruki bisa mengontrol untuk membukanya dan saya bisa mengontrol apa kok dibuka. Sungkan soalnya. Oke, kalau jadi mau ini sama sih. Apabila Anda buka atau menutup kepala Anda, saya berusaha tutup dengan sekuat tenaga karena saya merasa itu adalah barang milik saya, barang daga saya, jadi saya berusaha untuk mempertahankannya. Tapi di sini yang memegang kontrol kami berdua, karena Mbak Inia hampir bisa membuka kepala saya, tapi saya tidak mau membukanya. Ini. Di sini saya berusaha untuk membuka kepala dari tangannya Bu Sylvie karena penasaran apa sih yang dipegang Bu Sylvie kok keras sekali. Kemudian untuk yang pegang kontrol itu saya dan Bu Sylvie karena gimana saya berusaha juga ingin membukanya tadi tapi tetap belum berhasil seperti itu. Ya. Oke Bapak Ibu, mari kita simpulkan apa yang kita lakukan tadi ya. Sebenarnya kita semua ya pada dasarnya memiliki kontrol diri. Dia juga siswa kita ya, kemampuan untuk mengontrol. Tadi misalnya Bu Fitri ya, benar-benar kalau barang itu berharga, berarti dia kan sudah memiliki nilai-nilai ya yang dia anut kan, karena mereka di sekolah itu kan bukan kertas kosong ya. Jadi dia mulai mempunyai nilai-nilai yang dianut itu adalah barang yang berharga bagi saya, gitu ya. Jadi kalau di sini tadi benar-benar dipegang, itu kan analoginya ya, perumpamaannya adalah sesuatu yang tidak bisa diganggu-gugat. Ini apa ya? Saya yakini apa ini? Saya percaya ya gitu. Kalau tadi misalnya bisa benar-benar terbuka, berarti pengaruhnya dari luar kan luar biasa. Tadi ya dicakar. Kalau ini kan memang kalau tipenya tak rugi tadi kan karena ulas AC ya, ulas AC sehingga akhirnya saat diminta sekali dua kali ada sekalinya digantikan gitu ya. Ya sama dengan murid kita juga ya. Sebenarnya dia memiliki nilai yang dia pegang, keyakinan yang dia pegang. Tapi kalau tadi pengaruhnya besar seperti Mbak Ida tadi ya, dia berhasil membuka. Tapi pada dasarnya yang paling kuat dalam menjaga barang berharga itu adalah dirinya sendiri. Ya kan, diri kita sendiri. Tadi misalnya kalau Pak
jadi tidak mau meminta, ya enggak, berarti kan kontrol diri kan. Intinya ada kontrol diri. Karena itu kesimpulannya bahwa harusnya ada perubahan paradigma itu kecenderungan ya tentang teori kontrol. Ya, ini pertama bahwa ilusi atau khayal saat guru itu mengontrol murid. Kalaupun itu terjadi karena memang mereka sedang dibiarkan untuk dikontrol atau sesuai dengan apa yang mereka inginkan atau sesuai dengan yang mereka yakini ya itu. Terus yang kedua, ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif dan bermanfaat ya. Karena itu terkadang kita kembali lagi bahwa tidak selalu misalnya ya aku bagus, aku luar biasa, kemudian dia melakukan itu terus itu karena diberikan emosi positif. Sekali lagi bahwa kembali lagi pada kontrol dirinya. Terus ilusi juga bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Bahkan itu bisa menguatkan identitas bersalahnya ya, kesalahan identitas. Karena dengan orang yang selalu dipojokkan, dicap negatif dan sebagainya, itu malah bukan menguatkan karakter. Terus ilusi juga bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita lihat banyak contoh di sekitar kita bahwa saat kecil anak-anak itu nurut, saat besar kita mau dulu terus kita. Berarti kembali lagi pada kontrol dirinya. Jadi seperti itu. Yang mengawali kita tentang budaya, menciptakan budaya positif yang ada di sekolah. Ada beberapa kemarin yang untuk menuju budaya positif, ya hal yang dipelajari adalah ada disiplin, bagaimana menciptakan disiplin positif, bagaimana apa itu hubungan, apa itu penghargaan, dan apa itu restitusi. Restitusi itu pendekatan emotion. Ini sebenarnya siapakah yang memiliki kontrol ya? Kalau dulu kita harus merubah paradigma kita tentang tadi ya, bahwa kita itu harus mengontrol seseorang, orang lain tidak bisa mengontrol orang lainnya, tetapi kita harus membudayakan kontrol diri siswa. Dari stimulus respon kita beralih ke teori kontrol, termasuk diri kita sebagai pendidik juga harus dikontrol. Dulu misalnya kita mencoba mengubah orang akan berpandangan sama dengan kita, tetapi dari kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Terus perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya, dari kontrol dari sisi kita misalnya, semua perilaku itu memiliki tujuan. Misalnya anak-anak yang mungkin saat belajar itu tak bisa diam di tempat, tapi karena dia lapar, atau dia cari perhatian, atau dia gitu ya. Terus orang lain bisa mengontrol saya. Kita kan orang lain bisa mengontrol saya, tapi kita tidak. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri. Tuh. Terus saya bisa mengontrol orang lain. Kalau dari kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kalau tadi bisa mengontrol karena orang itu membiarkan Anda mengontrolnya, atau kalau tidak kuasa. Tahu orang ini tidak tega. Terus kepaksaan ada saat bujukan itu gagal. Jadi kalau itu stimulus respon ya, karena ada stimulus maka responnya itu ya. Terus kalau dari kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Misalnya bagaimana kalau kamu begini, bagaimana kalau begitu. Jadi tidak langsung dipaksa. Wes salah, sudahlah. Nanti kalau kamu nurut sama saya berikan es krim. Tetapi bagaimana berkolaborasi, ya, menciptakan pilihan-pilihan baru yang tetap bisa dijual. Itu teori kontrol. Kemudian kalau stimulus respon tadi berpikirnya menang kalah. Tetapi kalau teori kontrol, model berpikir menang. Oke, Bapak Ibu. Oke, jadi itu dulu yang
dipahami tentang nanti kita dalam menciptakan budaya positif ya. Tadi sudah bahwa budaya positif itu nilai-nilai keyakinan-keyakinan dari kebiasaan sekolah yang berpihak pada murid dan berkembang menjadi pribadi yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Karena profil pelajar Pancasila ini ada di undang-undang, ada di undang dasar, ada juga karena yang pertama tadi Bapak Ibu beriman bertakwa itu semua ada di semua agama. Beriman bertakwa. Karena itu ini sudah mewadahi semua. Jadi standarnya tujuan kita adalah berpihak pada murid yaitu untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Oke, pertama yaitu tentang dalam mewujudkan budaya positif. Salah satunya adalah tentang disiplin. Dan dalam budaya kita seringkali disiplin itu dikaitkan dengan hal tertib, teratur, patuhan pada peraturan, gitu ya. Dan disiplin juga dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Padahal sebenarnya disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Terus disiplin diri juga mempelajari cara kita mengontrol diri, menguasai diri dan bertanggung jawab untuk memilih tindakan sesuai dengan kewajiban diri besar. Dan sebagai pendidik, tugas kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri yang positif sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dari dalam diri. Ya, bukan motivasi dari luar. Karena tadi kalau sudah motivasinya dari dalam, maka dia bisa mengontrol diri. Dan nilai kebajikan universal itu sifatnya positif bagi manusia ya, dan memiliki tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Dan nilai-nilai tersebut bersifat universal umum dan lintas bahasa, lintas bangsa, lintas agama maupun latar belakang. Dan nilai-nilai tersebut merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, nilai-nilai dari kita dalam berperilaku. Dan itu juga tertuang di dalam profil pelajar Pancasila. Jadi dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Dalam penerapan nilai-nilai kebajikan ini, perlu adanya disiplin diri yang tumbuh dari motivasi internal. Dan ini juga sesuai dengan sekarang yang lebih digaungkan, itu adalah filosofi Ki Hajar Dewantara. Filosofi Ki Hajar Dewantara itu bahwa Ki Hajar Dewantara dari tahun berapa ya, sejak kita masa sebelum kemerdekaan ini, itu pemikirannya itu sudah sangat visioner. Ya. Visioner bahwa pertama, bahwa pendidikan itu harus berpihak pada murid, harus sesuai dengan kodrat tangan dan kodrat zaman. Kemudian kita sebagai pendidik itu sebagai amon atau menuntun siswa berkembang sesuai dengan kodratnya. Karena tadi setiap siswa itu memiliki kontrol dirinya, ya, bahwa siswa datang ke sekolah itu tidak kertas kosong, tetapi mereka sudah memiliki watak pribadinya, ya. Sehingga saat datang ke sekolah kita itu mengembangkan mereka sesuai dengan kodratnya. Ibaratnya perumpamaannya, kalau ikan dia belajar berenang, bukan terbang. Kalau burung dilatihnya terbang, bukan merayap. Seperti itu. Oke, kita beralih pada teori motivasi dukungan, teori motivasi dukungan dan penghargaan dan restitusi. Pertanyaan tematik, pernahkah Bapak Ibu melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman dari orang lain? Misalnya, ya nggak pernah. Misalnya
dahulu. Ya, supaya mendapatkan senyum dari orang lain. Pernahkah Bapak Ibu melakukan sesuatu demi mendapatkan senyum dari orang lain? Oh, gitu. Supaya orang tersenyum, Bu Erwin senyum dulu ya. Oke, apakah pernah melakukan sesuatu untuk dia? Lainnya? Oh, benar. Pernah, Bu Silvi. Misalnya apa? Ya, misalnya saat anak-anak ada kegiatan sekolah, lomba kayak kemarin kelima. Nah, anak-anak itu mendapatkan hadiahnya, kita sebagai guru pengajar, jadi fasilitatornya, bagaimana caranya agar anak ini mendapatkan hadiah yang mendampingi sampai anak selesai. Ini Bu Silvinya. Oh, saya sendiri anak-anak. Tidak. Apakah Bapak Ibu yang lain? Pernah? Pernah? Kok gue bilang lainnya dong? Lalu pilih. Pernah ketika Hari Guru. diberikan sesuatu Oh, berarti sebelumnya sehari sebelumnya Bapak pengen dihargai ya? Pernah ada dia. Kelihatannya ulang tahun ya Pak, ada dari istri ya Pak. Ya. Oke. Terus apakah belum dapat sesuatu dapat uang? Ada ini langsung ya, langsung ya. Terus saya ini tujuan saya dapat uang gitu ya. Terus apa lagi kira-kira mau melakukan sesuatu? Mau melakukan sesuatu? punya guru, Punya tujuan? Ada lagi? punya guru. Punya keinginan, punya kepentingan. Oke, bagus sekali. Berikutnya, pernahkah Bapak Ibu berada dalam sebuah situasi di mana Bapak Ibu sengaja melakukan sesuatu yang menyakitkan bagi Bapak Ibu, bahkan bertabrakan dengan penghargaan dari orang lain? Dan mengapa Bapak Ibu tetap memilih melakukannya padahal Bapak Ibu tahu akibatnya akan menyakitkan? Bapak Ibu mungkin akan dikejar secara sosial, bahkan ada kerugian secara finansial. Apa prinsip-prinsip yang Bapak Ibu perjuangkan dan Bapak Ibu lindungi? Misalkan gitu ya, berkaitan ini kerugian secara finansial misalnya atau sosial. Misalnya memberikan anak serangan kan bisa ya. Kadang-kadang kan ada Bapak Ibu yang mungkin begini. Saya belajar kelas ABCDE, kemudian ada anak yang tidak punya di situ. Akhirnya saya berikan makan. Tapi ternyata Bapak Ibu yang lain itu ada yang nggak suka itu. Kenapa kok diberikan makan ada orang tuanya gitu kan ya? Tetapi Bapak Ibu tetap melakukan seperti itu karena Bapak Ibu ini menjadi apa? Menjadi ingin membantu anak itu, terus berbuat baik pada anak itu, gitu ya. Nah itu bisa padahal rugi secara finansial, teman juga mengecam, bisa saja ya seperti itu ya. Sebenarnya apa yang kita lakukan tadi, padahal sudah tahu mengecam orang lain mungkin, kemudian menghabiskan uang kita mungkin ya, kemudian juga sebenarnya tidak ada untungnya mungkin bagi kita ya, tapi tidak secara orang lain melihatnya mungkin tidak ada untungnya gitu ya. Nah, motivasi perilaku yang kita lakukan itu pada dasarnya ada dua motivasi ya. Bisa ada motivasi itu berasal dari luar, bisa motivasi dari dalam. Kalau yang Bapak Ibu tadi yang pertama, pertanyaan yang pertama tadi, kalau ini adalah motivasi dari luar, ya hadiah, uang, kemudian senyuman, ya itu adalah motivasi dari luar karena itu mendapatkan sesuatu dari orang lain. Sedangkan yang kedua ini adalah motivasi dari dalam. Dia ingin disiplin, ingin berubah karena ada motivasi dari dalam. Jadi motivasinya namanya intrinsik. Kalau dari luar namanya ekstrinsik. Okay. Jadi pada dasarnya dari teori motivasi yang diungkapkan oleh Daniel Grossen gitu ya, ada 3 hal yang mendasari orang melakukan sesuatu. Pertama yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan
dia untuk menghargai diri sendiri. Jadi tujuan disiplin positif itu adalah bahwa motivasi itu berasal dari dalam diri. Jadi saya akan menjadi seperti apa apabila saya melakukannya. Itu tujuannya menjadi orang yang baik. Itu disiplin positif. Sejauh ini bisa dipahami ya Pak Ibu? Oke, kita bergerak merayap. Oke. Karena itu sebenarnya ada namanya hukuman, ada namanya konsekuensi, ya, dan ada namanya penghargaan. Nah, ini coba kita cek. Yang pernyataan pertama itu hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali terlambat lagi ya, karena terlambat ke sekolah. Hukuman. Yang kedua, hukuman. Yang ketiga, yang keempat, konsekuensi. Yang kelima, konsekuensi. Oke. Yang berikutnya, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu sehari di sekolah kalau tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Terus lari mengelilingi lapangan basket dengan lambat. Nah, kita cek. Ini sama pelajarannya kita cek ya. Hukuman yang menjadi konsekuensi ya. Membersihkan rumah lain itu ada sebuah konsekuensi. Terus murid disuruh tidak menggunakan sepatu di rumah. Terus ya itu karena pelajarannya sama ya, dia namanya konsekuensi. Itu bedanya yang terakhir itu kalau ada kesepakatan baru konsekuensi. Kalau ada kesepakatan bukan konsekuensi. Enggak, kemarin karena kita bicaranya peraturan ya. Peraturan sekiranya kesepakatan itu adalah bukan yang mengarah pada pendidikan ya, tapi mengarahnya pada hukuman dan konsekuensi. Itu berarti bukan dinamakan sebagai restitusi ya. Itu tetap ada hukumannya kan ini Pak, konsekuensi kan tetap ada hukumannya. Hukuman tetapi dia dari sesuatu hal yang sudah disepakati. Ayo, kemarin yang sudah kita sepakati, kalau kamu terlambat, apa yang kamu lakukan? Merampung bu, silakan merampung dua. Saya tunggu 30 menit, itu konsekuensi. Tapi di sini ditolak karena ada kesepakatan sebelumnya. Meskipun ada kesepakatan, kalau dia itu membuat anak itu sakit hati, tidak enak, tidak nyaman, berarti itu bisa masuk ke konsekuensi atau hukuman. Nah ini ya, saat terjadi pelanggaran terhadap keyakinan kelas, tentu terjadi tindakan penegakan terhadap keyakinan kelas tersebut. Jadi hukuman itu bersifat menyakitkan, tidak nyaman. Biasanya spontan murid takut, memaksa, murid membenci peraturan, murid menjadi rendah diri, dan konsep dirinya buruk. Itu hukuman. Kalau konsekuensi mengontrol orang lain, mengontrol murid dengan penguatan positif tadi biasanya, terus mendorong kepatuhan, murid akan menghormati peraturan, konsep diri baik, itu konsekuensi. Ya, padahal tadi yang mengontrol diri siapa? Kita ya. Nah, tujuannya disiplin positif itu seperti itu, dari dalam, dari intrinsik. Nah, dan hukuman dan konsekuensi masih bersifat eksternal, bukan dari dalam diri. Nah, solusinya adalah restitusi. Apa itu restitusi? Yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin jadi tujuan mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan mereka harus memperlakukan orang lain.
Oke, jadi ciri-ciri restitusi yaitu bukan menembus kesalahan, belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat dalam diri, dan restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah yang paling baik, dan restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, bukan dipisahkan dari kelompoknya. Jadi dihukum sendiri dari lapangan itu berarti dipisahkan dari kelompoknya. Itu ciri restitusi. Berikutnya ini ya, perbedaan contoh kasus yang tidak menjaga PR. Kalau di dalam hukuman itu guru membuat murid tersebut maju dan berdiri di kelas selama jalan pelajaran. Kalau konsekuensi, guru berikan konsekuensi yang telah disepakati. Misalnya, guru mengerjakan PR-nya saat jam istirahat atau pulang sekolah. Terus kalau restitusi, guru menanyakan alasan tidak mengerjakan PR, menanyakan keyakinan kelas atau kecepatan kelas yang dilanggar, dan membantu murid menyelesaikan masalah. Nanti saya lihat videonya. Oke. Ternyata memberikan penghargaan itu juga merupakan bagian dari hukum. Ya. Memberi penghargaan nilainya sama dengan menghukum seseorang. Kita cek. Karena kita lihat kalau jangka pendek dan panjangnya. Jika diberikan dalam jangka waktu yang lama, maka anak akan kehilangan motivasi intrinsik. Betul. Penghargaan juga tidak efektif karena jika anak mengharap penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka ia akan kecewa dan tidak akan berusaha seterusnya. Dan penghargaan itu merusak hubungan. Jika anak diberikan penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Berikutnya, penghargaan itu juga mematikan kreativitas. Jadi kalau penghargaan itu biasanya kan kita sudah banyak bisa diberikan di depan ya. Nanti kalau kalian juara satu saya berikan hadiah ini. Nah, itu salah satunya contohnya penghargaan seperti ini. Nanti yang menang saya berikan seperti itu. Nah, itu juga akhirnya dia bisa juga mematikan kreativitas. Karena penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan menjadi kurang kreatif bila dijanjikan hadiah. Karena fokus utama adalah membawa penghargaan, bukan dapat terbaik. Loh, hadiah nggak mobil, kok kan gawe video nggak butuh. Terus penghargaan memukul itu mereka tidak mendapatkan penghargaan. Contoh sistem ranking, anak yang mendapat ranking 2 akan merasa paling buruk. Soalnya bisa ranking masih saya tidak dapat ranking ya. Terus penghargaan artinya motivasi intrinsik. Jadi saat anak bangga dan gembira dengan pencapaiannya, maka sebenarnya dia sudah mendapatkan penghargaan alamiah. Tuh. Apabila kita memberikan penghargaan lain, maka kita akan mengambil kegembiraan alamiahnya saat itu dan mematikan motivasi intrinsiknya untuk terus mengeksplor pencapaiannya. Itu yang harus kita pahami. Berikutnya kita bahas tentang keyakinan kelas. Bukan peraturan kelas, tetapi keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Misalnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai kendaraan bermotor? Untuk keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Untuk kesehatan. Jadi, kalau peraturan itu kan secara redaksional, kan seakan-akan kita bisa atur gitu ya. Tetapi kalau keyakinan adalah dasar kita meyakini kebajikan universal, gitu ya, yang lintas suku, lintas agama, lintas budaya. Ada hal-hal yang kita sepakati sebagai nilai-nilai kebajikan universal.
Karena itu kita perlu menciptakan sebuah keyakinan hal-hal yang bersifat baik ya. Misalnya ini, kalau kita peraturan tidak boleh kita pakai helm, artinya kan boleh. Tapi kalau kita sudah meyakini bahwa ini untuk keselamatan, berbeda ya. Ini untuk keselamatan, karena itu saya pakai helm, saya pakai masker, saya mencuci tangan, itu untuk kesehatan. Tetapi kalau dipaksa, kamu harus pakai masker, kamu harus cuci tangan sebelum masuk loh ya. Nah, itu sudah peraturan, itu beda. Beda kalau kita sudah meyakini bahwa dari tangan dari luar itu banyak bakteri, kuman, jamur, sehingga kesehatan saya, maka saya cuci tangan. Jadi tidak perlu harus diatur-atur di sebenarnya kalau peraturan itu kan diatur-atur darat. Sebenarnya kalimat-kalimat peraturan itu juga ada yang kita yakini. Tapi secara paradigmanya redaksinya nah, tadi ya nilai-nilai keselamatan, nilai-nilai keselamatan kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai kebajikan universal disepakati secara bersifat dan tersurat lepas dari belakang tadi ya, suku, negara, bahasa maupun agama. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalani keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna itu. Karena sekarang sedang digaungkan ada keyakinan sekolah maupun keyakinan kelas. Nah, cara membuatnya bersifat bagaimana pembuatan keyakinan kelas ya, bersifat berdasar daripada tambahan berupa pernyataan-pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif, hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah dan dipahami, sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah sehingga mudah diterapkan, dan semua warga kelas atau sekolah dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas. Sama seperti sebelumnya kita membuat visi ya Bapak Ibu ya. Yang membuat visi itu kan kita dilibatkan Bapak Ibu dulu. Harusnya kan ada murid, harusnya ada orang tua. Nah, ini nanti kita akan proses membuat keyakinan kelas ya. Kita akan proses membuat keyakinan kelas. Misalnya, biasanya peraturan di kelas itu apa aja Bapak Ibu? Dilarang rusak apa? Dilarang rusak inventaris kelas. Terus lagi? Tiket, wajib tiket atau menjaga kebersihan kelas. Terus lagi? Dilarang merokok. Kalau di kelas ada ya, harus ada dilarang merokok. Berarti kalau kita ambil misalnya, mengapa kita berpikir, mengapa perlu pikir? Menjaga kebersihan. Berarti keyakinan kelasnya kalimatnya bisa misalnya mewujudkan kebersihan kelas. Berarti otomatis tiket masuk, kan gitu ya. Kerja bakti masuk, Jumat bersih masuk, itu maksudnya. Kalau dilarang merokok, ada siarannya ada keyakinan kelas, keyakinan sekolah. Tidak boleh ada yang negatif. Kalau tidak merokok berarti keyakinannya apa? Kita yakin kenapa kok tidak merokok? Menjaga kesehatan. Berarti kalau kalimat keyakinan kelasnya bagaimana? menjaga kesehatan Mewujudkan atau menciptakan? kesehatan pada sekolah. Oke, bisa menciptakan kesehatan warga sekolah. Jadi program Jumat Sehat masuk, terus bidang apa? Bidang juga masuk, ya, bidang obat juga masuk. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti kedepannya setelah saya di sini mungkin Bapak Ibu nanti bisa membuat bersama-sama dengan Bapak Ibu yang lain, dengan siswa tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Berikutnya materi yang keempat, untuk juga di sini positif kita juga harus memahami kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Oke, semua yang kita lakukan adalah satu upaya kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika seorang murid
melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau melanggar dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kira-kira apa Bapak Ibu, Bapak kebutuhan dasar kita? Apa kira-kira kebutuhan dasar kita? Ini ya, bertahan hidup, cinta kasih atau diterima, kesenangan, kebebasan, dan penguasaan. Ini ya, jadi bertahan hidup misalnya kita butuh makan, ya, kita butuh sehat, bahwa kita butuh disayangi juga, diterima, bukan karena fisik kita, bukan karena pikiran kita, kebutuhan kita, ya, dan juga butuh kesenangan. Karena itu harus memerdekakan murid untuk belajar. Kalau sama seperti ini, kalau misalnya saya belajar terus begini semangat belajar untuk apa Ibu ya? Terus butuh juga penguasaan. Sebenarnya anak-anak yang tingkahnya luar biasa itu sebenarnya karena mereka bisa saja kalau saya didaunkan sehingga mereka itu ini berkuasa sebenarnya, tapi di dalam kelasnya dia merasa dia tidak bisa sendiri sehingga tidak bisa menguasai orang lain. Akhirnya dia mencarinya dari luar, tingkahnya dia bertindak yang tidak relevan. Ya. Mereka juga butuh selain kesenangan juga butuh kebebasan. Karena itu membelajarkan siswa itu sesuai dengan gaya belajar mereka, ya. Itu 5 kebutuhan dasar manusia. Ini tadi sudah saya jelaskan ya, berkaitan dengan fisiologis. Karena itu anak yang tidak sarapan, itu pasti kalau di kelas itu tingkahnya menulis saja ya, salah satu ya. Terus itu menyangkut hal yang berkaitan dengan fisiologis ya, usia tubuh, ya, kesehatan, rumah dan makanan. Misalnya kalau di rumah misalnya dia tidak ikut orang tuanya, dia ikut banyak, itu mungkin juga pengaruh juga ya. Terus kasih sayang, apabila tidak pernah kita ajak ngomong baik-baik misalnya, ya, tidak pernah kita manusiakan, kita kan harus memanusiakan manusia, gitu ya. Mungkin dia akan bertindak laku ya, tidak mempan. Terus penguasaan, misalnya dia butuh juga diakui, dihormati, ya. Kemudian dia juga bisa dianggap ini dianggap berharga, ya, itu salah satunya. Terus mereka juga butuh kebebasan. Kita juga butuh kebebasan dan anak-anak juga butuh kebebasan. Karena ini jadi mandiri, otonomi, tidak terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik, itu kebebasan. Terus kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa seperti kita tadi. Jadi anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Karena ada anak-anak yang suka menggambar ya, ini buat ada anak yang suka berhitung misalnya. Meskipun apapun caranya tetap dia senang karena dia memang itu senang. Nah ini Glaser menyatakan bahwa kapasitas kebutuhan dalam diri kita sendiri, jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendalam perilaku kita, maka perubahan positif dapat kita mulai dengan mencari solusi memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. Oke, sekarang ini adalah 5 posisi kontrol kita yang sebenarnya saat kita berada di kelas itu bisa berfungsi, bisa peran kita itu seperti ini. Oke, untuk itu nanti Bapak Ibu saya ingin masing-masing dari kelompoknya ke depan, kemudian role play ya. Saya berikan kesempatan untuk membaca nanti paling 2 menit lah, terus role play ke depan. Nanti kelompok yang lain menebak ini sebenarnya berada pada posisi apa dulu. Apakah penghubung, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer? Pas 5 ya. Oke, saya bagikan satu-satu. Boleh gak usah dihafalkan, boleh langsung baca dulu. Asalkan actionnya pas ya.
Tentukan siapa yang menjadi guru, siapa yang menjadi muridnya. Silakan disebut nama gurunya, nggak apa-apa. Itu namanya ya gurunya ya. Oke, sudah siap? Sudah siap? Kita break dulu sebentar ya, biar ceria. Oke, SMP Negeri 18 Gresik. Sekali lagi, yang tidak tahu Pak, maju duluan. Oke. Hah? Ya, di situ ada kelas 11 gitu. Oke. SMP 18 Gresik. Bisa dulu. Pegang dulu Pak, pegang dulu. Ayo Pak, lama Pak. Ya. Di, kamu kemarin nggak apa di media sosial? Gambar foto. Dengan pakaian yang Ketat. Di itu malukan SMP kita saja. Wes, gini aja. Besok di lapangan kamu tambah kepada kita semua. Ya. Soalnya dia Pak cerewet. siapa? Mohon maaf Pak ya. Oke. Oke, tipe apa ini tadi Bapak Ibu? Kasih. Kamu sudah 4 kali terlambat masuk pelajaran saya. Dari mana aja? Maaf ibu, saya terlambat karena kesiangan. Mesti kamu terlambat kesiangan. Kamu tahu kesepakatan kelas kita kalau terlambat? Ibu, saya tahu. Apa sanksinya kalau terlambat datang? Disuruh membersihkan sholat sama masjid dulu. Oke, sekarang kamu lakukan ya. Tapi ingat, besok tidak boleh diulang lagi. Ini dulu saya lakukan. Terima kasih. Ayo, dari kanan Pak. Maju. Nanti disimpan dulu jawabannya ya. Tadi atau langsung ya? Ini apa Bapak Ibu? Hukum lagi, hukum. Hukum ya? Hukum ya, oke. Berikutnya kita aja maju. Bangga, Silvi dan Waini. Padahal kamu tak berdekat kok. Siapa ini Bu gurunya? Waini. Muridnya Bu Silvi. Ya. Muridnya kok. Oke. Dekat, biar mainnya. Cynthia. Cynthia, ibu mau tanya sama kamu. Ya Bu. Kamu tadi mengambil uang tabungan di tas tadi ya saat istirahat. Ya Bu, saya minta maaf. Kenapa kamu lakukan itu? Karena saya tidak dikasih uang saku Bu, saya percaya. Saya Sadar. lapar sekali. Tapi kan tidak harus mencuri, kan sudah saya bilang kalau kamu tidak ada uang saku, kamu bisa minta ke saya. Saya tidak enak hati Bu, mau minta ke Ibu. Jangan begitu, saya sudah berbesar hati dan ikhlas menolong kamu.
Tapi kamu sudah mengecewakan saya. Bayangkan, jika orang tuamu tahu perilakumu, pasti mereka terkejut dan kecewa juga. Ya Bu, saya minta maaf, saya berjanji tidak akan mengulanginya Bu. Sudah, terima kasih. Terima kasih. Ini tadi tipe apa Pak Edi? Berarti kenyang, oh enggak, Bu Fitri udah jadi percakapannya yang muridnya singkat, gurunya lupa. Gak apa-apa, yang aja kan lulus. Bunga, kamu tadi waktu pelajaran IPA tidak membawa bahan-bahan praktikum ya? Iya Bu. Iya Bu. Menurut kamu tidak membawa bahan-bahan buat praktikum itu benar apa salah? Ya sama lah Bu. Kira-kira kalau misalnya itu kamu buat kesalahan itu wajar atau tidak? Wajar. Ya Bu, saya kan nanti ya. Lanjut ya. Kamu kenapa kok gak bawa bahan-bahan buat praktikum? Lupa Bu. Kamu tahu keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Tanggung jawab Bu. Kira-kira gimana kalau misalnya kamu itu melanggar kesepakatan kelas itu? Ya merugikan yang lain, merugikan teman-teman juga, jadi nggak bisa praktek karena alatnya tidak saya bawa. Kira-kira kamu menyesali apa enggak perbuatan kamu ini? Iya Bu, bisa. Ya, kamu sudah baik untuk menyesali perbuatanmu dan juga meminta maaf. Selanjutnya kamu harus bertanggung jawab terhadap tugas-tugasmu ya. Iya Bu, saya janji nggak akan lupa lagi. Saya catat terus nanti saya juga minta tolong ibu saya buat mengingatkan. Bicara kepercayaan. Bicara cok. Tipe apa tadi Bapak Ibu? Restitusi ya. Berikutnya apa yang terakhir? Monggo, jangan ada saling melewati ya. Siapa gurunya ini? Oh, Brenda. Jadi bisa ada empat ya. Aldo, kamu kenapa mukul temanmu? Kamu itu selalu main kekerasan, kasar. Salahnya dia Bu, kebanyakan ngomong cerewet. Saya pinjam pensil tidak dikasih, terus dianya marah-marah dan mengejek orang tua saya. Tidak punya uang untuk membelikan pensil. Saya tidak mau tahu. Pokoknya kamu minta maaf ke temanmu sekarang. Dan kalau kamu telah memberi hutang, kamu berdiri di depan kelas dan melukai kedua telinga sampai jam pelajaran saya berakhir. Sumpah kau dulu. Tapi kan tidak salah saya sepenuhnya, Bu. Sudah memukul temannya, sudah mau kesalahan pulang. Ayo berdiri. Iya, Bu. Terima kasih. Kira-kira belum semua. Tipe apa ya Bapak Ibu? Buku. Tadi kalau tidak ada tipe apa ya Bapak Ibu? Tipe teman ya. Berikutnya dia Bapak Ibu ya. Nah, tadi posisi pembuku ya bisa menggunakan hukuman fisik. Terus kata-kata intinya ini, kamu selalu saja salah, selalu, pasti selalu terakhir selesai. Mesti bolos, mesti telat, mesti dihakem. Aduh, ini adalah seorang pembuku. Berikutnya, ciri-ciri dan dampak posisi kontrol itu biasanya dia nada suara tinggi, mata melotot, lagi tidak boleh kesempatan untuk beralasan. Dampaknya mulut marah, kecewa,
dendam ya itu. Jadi guru seperti ini nanti saya percaya hanya ada satu cara agar belajar di Brazil, yaitu cara dia. Pasal 1 saya selalu benar. Pasal 2 apabila ada hal berkaitan dengan aturan kelas kembali pada pasal 1 ya. Iya. Berikutnya pembuat merasa bersalah. Biasanya kata-kata andalannya, ibu kecil sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus beritahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu begini? Pokoknya anak udah. Nah ini ciri-cirinya, suaranya melas, sedih, halus, bisa jadi seperti itu. Berarti itu. Jadi murid akan merasa bersalah, telah mengecewakan bapak ibu gurunya, merasa menjadi orang yang gagal, itu nggak berdiri ya, dan tidak sanggup membagikan orang lain. Kadang-kadang sikap seperti ini lebih berbahaya daripada sikap penghukum. Tapi bukan berarti bapak ibu berbeda jadi penghukum ya. Karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid. Murid menahan perasaan, tidak seperti posisi penghukum tadi di mana anak bisa melupakan amarahnya, walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah ya tiba-tiba meletus amarahnya dan bisa menyakiti dirinya sendiri atau orang lain. Berbahaya. Kalau kata teman, ayo bantulah bapak. Ayo, ini tidak bantu bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan ya. Itu ya, ini tipe teman. Jadi plek sama muridnya plek. Ada persuasif, tapi kalau ada manajer juga ada ini ya. Biasanya ada suara lama atau ada bercanda, bahasa tubuhnya kalau ada murid, mata senyum menyangka biar ya. Hasilnya murid terus senang dengan guru, nah, positifnya ya. Tapi negatifnya murid jadi tergantung. Dan hal lainnya murid bisa bertindak tertentu tersebut tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Jadi hanya menghargai guru itu mungkin ya, tapi tidak untuk guru yang lainnya. Terus posisi kontrol pemantau. Iya, jadi ini pasti katanya peraturannya apa? Kesepakatannya apa? Terus kalau kamu sudah tahu salah, kamu harus ngapain? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Itu ya, ini pemantau. Dia seakan-akan lebih tegas, lebih kalem daripada penghukum. Padahal hasilnya tidak sama. Kalau penghukum kan hukuman, kalau ini dengan konsekuensi pemantau. Oke, ciri-ciri suara data. Bahasa tubuhnya formal. Terus hasilnya murid memahami konsekuensi dan telah melanggar salah. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data, bukti atas perilaku seseorang. Padahal kita memang kemarin bukan disuruh membuat bukti. Cuma nanti berkembangnya kita pada konsekuensi tapi pada keyakinan. Terus ini pada manajer ya, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, persilakan murid bisa menjaga perilakunya, menemukan solusi atas masalah sendiri, dan telah memiliki keterampilan di posisi teman dan pemantau dan kehilangan posisi teman dan pemantau sudah terlewati ya. Bila demikian bisa sewaktu-waktu nanti kembali pada posisi teman atau pemantau. Ya, jadi kita harus suaranya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku, mendekat ke murid. Saya kemarin praktek, harusnya kita dulunya tidak berhadapan, tapi bersebelahan. Terus murid percaya diri, dapat menjawab masalah mandiri, dan tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk mengatur dirinya. Seorang manajer bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tapi membantu tersebut kelompoknya dengan lebih baik dan lebih kuat. Jadinya saya letakkan video untuk yang restitusi ini ya, untuk yang segitiga restitusi. Restitusi adalah adalah suatu proses dialog yang dijalankan kedua orang tua untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat tiga tahapan segitiga restitusi. Pertama yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan.
Pada tahap menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran dan akan mendasar identitas gagal ke identitas sukses. Selanjutnya, tahap koreksi tindakan yang salah dilakukan dengan berdasarkan prinsip dan perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Tahap yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, murid akan diberi pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Berikut ini contoh kasus dan skenario permasalahan dengan sedikit resolusi. Kasus pertama, saat praktikum di ruang belajar di IPA 0,2 kan praktikum yang telah dijelaskan sehingga teman-teman tidak dapat melaksanakan praktikum secara maksimal. Kasus kedua, masih telah masuk saat belajar di IPA di kelas sehingga terima belajar akademiknya karena belum sarapan sehingga belum makan tidak kedua. Sudah beberapa kali belajar IPA, kamu selalu terlambat ya? Iya. Sering terlambat itu sebuah kesalahan atau bukan? Sebuah kesalahan. Dengan setiap manusia pasti melakukan kesalahan. Itu manusia. Tetapi bagaimana kita belajar dari kesalahan dan memperbaikinya itu yang penting. Setuju. Oke, nah kita cari solusinya bersama ya. Iya, Bu. Nah, kamu sering masuk kelas terlambat atau waktu pembelajarannya kita nanti aja alasannya. Mengapa sih kamu sering terlambat masuk kelas? Karena saya takut dibicarakan ketika pembelajaran saya menggunakan kantin. Kamu tahu keyakinan proses belajar sepakati? Kamu belum. Apakah untuk yang terlambat itu termasuk keyakinan kelas? Tidak. Berarti kira-kira keyakinan apa yang sudah kamu lambat atau terlambat masuk? Menurut kamu, apakah disiplin itu penting bagi kamu? Penting, Bu, karena dengan disiplin masuk kelas, saya tidak ketinggalan pembelajaran. Tidak mengganggu teman masuk ke belajar dan mengerti umur seperti pengajian. Dan sekali, dengan disiplin, memang akan mengerti kamu mengabaikan kehidupan orang lain. Kemudian, aku bisa menghargai waktu dan aku tidak terlibat dalam pembelajaran. Ya, Bu, saya menyesal. Maaf, saya terlambat masuk kelas. Ya, Bunga, kita kamu sangat baik, sekali dan meminta maaf. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak terlambat lagi dalam belajar IPA? Saya akan bangun lagi agar bisa sarapan sehingga setelah berlakukan itu yang tidak terlalu saya tidak lagi karena membeli sarapan di kantin. Baik Bunga, kamu sudah menemukan solusinya dan itu akan bekerjasama dengan orang tua kamu untuk memastikan bahwa situasi mendapat dan harapan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum, perkenalkan saya Bunga dari UGD SMPN 18 Musik dari kelas 8I. Terima kasih Bu, saya sangat senang sekali diajak berdiskusi untuk menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya berbuat. Kedepannya saya akan memulai berbagi lagi dan berdisiplin sarapan pagi di rumah agar saat di sekolah saya tidak kelaparan dan tidak terburu-buru ke kantin saat masih jam pelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penjelasan saya, semoga dapat menginspirasi. Oke, Bapak Ibu, tadi sedikit harus itu sih, ini silahkan. Nah, tadi ada 3 tahapan ya Bapak Ibu. Yang pertama apa tadi tahapannya saat kita mengajar bicara anak? Yang pertama kan dasar dulu. Yang dasar dulu. Karena ada segitiga di dalam itu yang biru. Yang di bawah itu apa? Menstabilkan identitas. Misalnya tadi ada kalimat Bapak sebelumnya gini ya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu
manusiawi. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, gitu ya. Itu menstabilkan identitas. Terus yang kedua, validasi tindakan yang salah. Misalnya kalimatnya ini bisa kondisional. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Saya tahu itu menurut kamu baik, tapi apakah ada yang keliru di sana? Terus menanyakan keyakinan. Keyakinan apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin jadi orang yang seperti apa? Seperti itu ya Bapak Ibu. Itu tahapannya. Memang Bapak Ibu, kita tidak bisa melaksanakan ini sendiri, tidak bisa. Tetapi sebuah perubahan itu kan dimulai dari diri sendiri ya. Terus ini Bapak Ibu ada sebuah jargon atau mutu atau kata. Kalau kita ingin berlari cepat, maka berlarilah sendiri. Kalau kita ingin berlari jauh, kita berlari sama-sama. Kita berlari bersama-sama, bekerjasama. Sama seperti mewujudkan restitusi ini. Kita tidak bisa sendiri. Tetapi kemarin yang saya bilang, baik dilakukan secara masif, ya, dan semua. Jadi ya tahapannya. Jadi bisa beridentitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Jadi terakhir kan nanti memberikan solusi ya. Setelah tahu keyakinan tadi berdasarkan kebajikan universal, keyakinan yang sudah di sekolah dan kelas, akhirnya kita bisa menggunakan segitiga restitusi ini. Atau tadi adalah guru sebagai manajer. Ya tadi penjelasannya sudah. Saya. Yang terakhir refleksi Bapak Ibu. Saya ini Bapak Ibu setelah kita belajar, akhirnya selesai. Bapak Ibu menuliskan refleksi dari belajar kita hari ini ada 2. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik? Bisa dituliskan di sticky note, nanti ditempel di sini Bapak Ibu. Sesuai dengan SOP. Pertanyaan 1. Soal pertanyaan 1. Tempel. Jadi saya ini. 2 jawaban atau 1 jawaban? 2 jawaban. Satu jawaban ini. Pertanyaan yang pertama. Terus ini pertanyaan yang kedua Yupi. Ayo Bapak Ibu, boleh ditempel, segera ditempel. Bu Fitri, kemudian nama Bu Fitri. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik? Karena ini ya, kamera ini ya, kamera. Pertanyaan yang 1 2 orang, pertanyaan nomor 2 2 orang. Yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Silakan, yang mau. Motivasi intrinsik kalau berarti.
hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan tadi itu mengenai poin tentang penghargaan, bahwa tidak selalu penghargaan kepada murid itu membawa dampak positif ternyata. Kasih. Berikan aplaus. Satu lagi dari laki-laki, monggo depan Pak. Rupi atau Pak Dedi, monggo. Saya yang satu. Cepat dulu. Yang pertama. Ya, hal baru yang dapat mengubah paradigma saya yang saya dapatkan adalah restitusi karena merupakan satu tindakan yang summatif. Seperti Bu Tejo ya, solutif. Oke, pertanyaan yang kedua, perasaan apa yang muncul selama ikut sesi ini khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik dua orang dari sini. Bisa jadi monggo. Perasaan saya sangat semangat sekali ingin mempraktekkan ilmu yang saya dapatkan. Janji. Iya, insya Allah. Semangat. Oke. Satu lagi, Bu Evi atau Bu Kair? Bu Kair, monggo, depan. Oh ya, nanti satu lagi ya, dari belakang sana ya. Saya mempraktekkan dan apa itu kita tahu bahwasanya banyak di sini tentang tadi yang saya tulis tadi, ternyata sistem reward itu tidak bagus. Nah itu saya ambil dari sini. Sebenarnya atau ujian itu tidak bagus untuk siswa. Karena apa? Tidak, karena termotivasi adanya alasan, bukan dari hati nuraninya sendiri. Mungkin itu dari sistem rewardnya. Termasuk guru ya? Termasuk guru. Terima kasih. Berikan aplaus. Berarti maksudnya memang harus dari dalam ya, motivasi intrinsik. Satu lagi Bu, untuk menjawab pertanyaan kedua poin ini monggo. Perasaannya yaitu tertarik karena dari disiplin dan saya bisa memahami apa itu disiplin positif dan motivasi intrinsik, terutama tentang perbedaan konsekuensi dan hubungan itu apa. Itu mungkin bisa kedepannya nanti saya terapkan. Alhamdulillah, berikan aplaus untuk kita semuanya. Oke, sebelum kita mengakhiri ini ya, Bapak Ibu, bahwa utamanya untuk membuat budaya positif, menerapkan budaya positif ya, lama-lama pertama mungkin terpaksa ya, lama-lama terbiasa dan akhirnya lama-lama menjadi budaya. Itu tujuan kita. Dan ingat tadi bahwa dengan untuk berlari cepat, Bapak Ibu bisa lari sendiri. Untuk berlari jauh, kita bergerak bersama-sama. Karena untuk mewujudkan tujuan dari tujuan pendidikan kita, visi misi kita itu dibutuhkan berlari jauh. Dan dalam waktu yang lama, memang kita membutuhkan energi yang besar dengan saling menguatkan secara bersama-sama. Itu ya tujuannya. Ingat bahwa kedepannya kita memang mengarah pada sedikit dari restitusi dan kemampuan manajerial. Dan bagus sekali tadi referensi Bapak Ibu. Semoga apa yang Bapak Ibu cita-citakan, inginkan dijawab Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nanti kita bersama-sama bergerak untuk mewujudkan sesuatu yang positif di sekolah ini ya. Mari sebelum kita akhiri, jawabannya dulu Bapak Ibu ke SMP jawab belas kerja satu kali lagi ya kita jadi depan. SMP lagi 18%. Kegiatan hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Kalau puji syukur bagi Tuhan ya.
saya sebagai materi atau sharing di sini tidak bermaksud menggurui, tetapi saya hanya berbagi apa yang sudah saya dapatkan yang merupakan paradigma pendidikan kita sekarang mengarahnya ke sana. Itu juga dari yang sudah didesain oleh pemerintah melalui program Guru Penggerak. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan semoga apa yang kita kendaki bermanfaat bagi kita semuanya, khususnya untuk tujuan untuk dunia pendidikan di Indonesia. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.